warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semuanya. Khususnya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan semangat kepada diri kita sehingga hadir pada malam hari ini di dalam majelis yang barokah, yaitu majelis ilmu. Atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kudrah dan iradah, memberikan keinginan serta kemampuan untuk kita semuanya bisa hadir di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Maka bermodalkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita menambah ketaatan kita kepada Allah, semoga nikmatnya justru semakin bertambah bagi kita semuanya. Jadi ibarat seperti orang bisnis dapat keuntungannya tidak segera digunakan atau bersifat konsumtif, tapi keuntungannya dijadikan modal kembali sehingga diharapkan dapat keuntungan yang lebih besar. Modal 100.000, kemudian berdagang untung 50.000, maka modal 100 ditambah keuntungan 50 jadi 150 untuk modal berikutnya. Maka begitu pula sebenarnya dalam urusan akhirat, sebisa mungkin Allah sudah kasih modal bagi kita berupa nikmat-nikmatnya. Allah berikan kesehatan kepada kita, maka dengan kesehatan ini jadi modal untuk kita mendapatkan kenikmatan lain yang lebih besar. Diberi waktu oleh Allah dan ini adalah nikmat, maka kita gunakan sebagai modal untuk melakukan ketaatan sehingga Allah berikan lagi karunia dan nikmat yang lebih besar lagi. Maka pada malam hari ini Allah berikan nikmat sehat, nikmat umur, kesempatan. Ini kita jadikan modal untuk taat kepada Allah, lalu mudah-mudahan akan berkembang lebih besar lagi pahala yang kita dapatkan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini saya akan menyampaikan satu pembahasan yang sebenarnya sempat secara global dan mungkin baru permukaan pernah saya sampaikan di Masjid An-Nur Mpunala. Namun pada malam hari ini akan saya lebih kembangkan lagi satu tema, yaitu bahwasanya seorang mukmin itu harus bahagia. Ini pernah dibahas sekilas permukaan saja di An-Nur, kemudian ada sisi lain dikaji di Al-Anwar. Nah, ini pada malam hari ini saya tambahkan di Masjid Al-Mujahidin ini, bahwa seorang mukmin itu jangan lupa dirinya harus bahagia. Jangan lupa bahagia. Nah, nasihat ini saya persembahkan bagi saudara-saudara yang mungkin sedang merasakan kesedihan pada saat ini, karena memang setiap dari kita akan merasakan rasa sedih dan bahagia yang datang silih berganti. Ya. Menangis dan tertawa
itu datang bergantian kepada kita semuanya sepanjang hidup kita di dunia ini. Kecuali nanti kalau sudah di surga hanya tertawa saja, nggak ada tangisan. Kecuali nanti di neraka orang hanya menangis saja, nggak ada tertawa. Tidak akan pernah ada dan tidak pernah kita dapati dalil bahwa ada orang yang tertawa, berbahagia, terbahak-bahak di dalam nerakanya Allah. Dan juga tidak ada dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa orang di dalam surga itu menangis karena sedih. Maka kalau di akhirat nanti orang yang masuk surga hanya bahagia, yang masuk neraka hanya sedih. Tapi di dunia ini kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti bagaikan putaran roda. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya bahagia, ada kalanya sedih, ada kalanya lapang, ada kalanya sempit, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, terus begitu berputar bergantian. Maka nasihat ini saya persembahkan bagi siapapun di antara kita yang mungkin sedang berada dalam situasi sedih, dan juga saya persembahkan barangkali di antara saudara-saudara saya ada yang sedang sedih karena rumitnya urusan rumah tangga, sedang sedih mungkin karena dililit utang. Saya kira ada ya, insya Allah yang sedang dililit utang, walaupun tidak usah angkat tangan. Itu rata-rata lah kita punya ya. Atau sedih mungkin ada yang belum dapat jodoh. Ya, mudah-mudahan tidak usah sedih ya, masih ada kesempatan ya Mas Lingga ya. belum ketemu aja gitu ya, masih muda dan ganteng ya insya Allah. Tapi mungkin ada, tidak termasuk Mas Lingga, mungkin yang lain ya. Barangkali sudah coba nanya sana sini, melamar sana sini, sudah nazar 1, 2, 3 tapi belum ada jodoh ya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, memang sebagai seorang dai saya merasakan betul berbagai macam curhatan itu datang. Sebagai dai tidak hanya ceramah, mengajar, tapi juga menampung segala keluh kesah dari saudara-saudara saya, yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan. Sehingga mungkin dari sekian banyak saudara-saudara saya itu menganggap bahwa kalau ada masalah tanyanya sama Ustadz. Sehingga hanya setiap orang berpikir begitu. Alhamdulillah ini satu kebaikan ya, bertanya kepada Ustadz satu kebaikan. Sehingga saya sering menampung permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itu macam-macam ya. Makanya saya bisa menyampaikan ini, saya persembahkan kepada saudara-saudara yang sedang mengalami rasa sedih. Sampai ada seorang bapak datang kepada saya, Ustadz, katanya jadi orang beriman itu bahagia, tapi saya dari kecil sampai punya anak 4 rasanya itu sedih terus. Nah, sedihnya kenapa Pak? Saya sedih dalam urusan ekonomi. Saya dalam keadaan miskin terus dari kecil, nggak berubah-berubah. Kalau sekarang mungkin ketemu ustadz, ketemu teman-teman agak sedikit lupa, tapi kalau sudah pulang ke rumah istri sambat, iki burung bayar SPP, sing iki gurung itu saya sedih Ustaz. Ini salah satunya. Ya. Dan juga bahkan ada hari ini ada yang curhat, Ustaz saya udah umur 27. Sudah berapa kali saya mau menikah gagal terus. Gimana Ustaz ya? Macam-macam permasalahan itu. Maka inilah kehidupan dunia yang Allah memang jadikan lahan sebagai ujian. Karena ujian itu tidak selalu sesuatu yang sulit atau tidak menyenangkan. Ujian bisa juga sesuatu yang sifatnya menyenangkan atau kelapangan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka sejatinya sebenarnya selalu kita dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa kita ini sudah disetting oleh Allah. Jadi orang beriman harusnya bahagia. Kalau tidak bahagia, maka harus ada yang diperbaiki ini. Settingan Allah SWT menciptakan kita, apalagi kita dipilih dari hamba-hambanya yang beriman, harusnya kita tuh bahagia. Dan itu bukan hanya di surga, tapi juga di dunia. Bila ada yang berpikiran bahwa jadi orang beriman itu bahagianya mungkin nanti di surga, di dunia gak apa-apa, sorot terus ya wis. Ini pemahaman yang keliru. Ini adalah kesimpulan yang salah kaprah. Karena Allah yang mencintai kita tidak mungkin senang melihat kita susah, tidak mungkin. Allah menginginkan kita bahagia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah menggabungkan kata-kata sedih dengan larangan. Ya. Allah gabungkan kata-kata sedih dengan larangan. Di antaranya, contoh, ini pernah saya kupas secara detail di Mushola Al-Anwar, tapi pada malam ini hanya salah satu dari ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah itu menggabungkan kata larangan dengan kata sedih. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 139. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, jangan kalian merasa rendah, jangan merasa sedih. Ada kalimat wala tahzanu, jangan sedih. Kalian jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena kalian itu yang tertinggi kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat yang lain, surat At-Taubah ayat 40, Allah berfirman menceritakan tentang Rasulullah SAW saat bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, ini diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Ya. Allah berfirman, ini perkataan Rasulullah SAW, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih karena Allah bersama kita. Masih banyak sekali ayat-ayat senada yang menggabungkan kata-kata larangan wala atau la, janganlah, dengan kata sedih. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kembali kepada kaidah bahwasanya al aslu fil amri al wujub, asal dari perintah itu adalah wajib, dan al aslu fin nahyi at tahrim, asal dari larangan berarti haram. Secara asal Bapak Ibu, asal dari larangan berarti dihukumi haram. Artinya kalau ada ayat atau hadis yang diawali kata la, janganlah, itu larangan, secara asal hukumnya itu haram, nggak boleh dilakukan. Kalau kembali kepada asal kalimat wala tahzanu, la tahzan, jangan sedih, maka secara asal itu larangan dan hukumnya larangan itu adalah haram secara asal. Berarti kalau begitu jangan sedih, kalau sedih dosa. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila tidak ada qarinah. Qarinah itu sesuatu yang memalingkan dari bentuk asalnya, maka kembalikan ke asalnya. Tapi kalau ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tadi bukan haram, artinya ada dalil lain yang menunjukkan ada kebolehan, maka larangan itu tidak jadi haram, turun derajatnya, paling tidak makruh, atau mungkin ada penjelasan detail lainnya bahwa larangan itu adalah ketika kita terlalu dalam kesedihan. Karena dalam ayat yang lain, termasuk juga dalam kisah-kisah dan riwayat-riwayat, sesungguhnya orang-orang yang soleh, bahkan dari kalangan para nabi, para sahabat juga mereka bersedih. Kalau itu dilarang, pasti mereka nggak akan melakukannya.
Nabi Yakub itu kesedihannya cukup lama. Beliau kehilangan putra yang paling beliau cintai, Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau sangat sayang kepada Nabi Yusuf di antara 12 putranya. Ya, karena Nabi Yakub itu digelari Israel, maka putra-putranya yang 12 dan anak keturunannya disebut Bani Israel. Dari 12 putra itu yang paling beliau sayangi, yang paling beliau cintai adalah Nabi Yusuf. Dan waktu kecil dibuang oleh saudara-saudaranya dan mereka memalsukan cerita kepada orang tuanya bahwa Nabi Yusuf sudah dimangsa oleh serigala. Sehingga betapa sedihnya seorang ayah kehilangan anak yang paling dicintai. Maka Allah menggambarkan bagaimana kesedihan Nabi Yakub dalam surat Yusuf ayat 86. Allah berfirman mengutip perkataan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan penderitaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah saja. Di situ ada kalimat huzni, kesedihanku. Berarti Nabi Yakub pernah bersedih. Kalau kesedihan itu dilarang karena beralasan kalimatnya wala tahzanu, jangan sedih dan haram bersedih, tentunya para nabi tidak akan bersedih. Walaupun sedih tidak akan ditahan. Bukankah Rasulullah juga pernah bersedih ketika istri tercinta Khadijah yang tidak jauh beda waktu dan jaraknya dengan kematian wafatnya pamannya Abu Thalib, Rasulullah sangat sedih. Sehingga tahun ke-10 kenabian disebut sebagai Amul Huzn, tahun duka cita, bersedih. Juga para sahabat bersedih ketika dalam peristiwa perang Uhud, ya, kaum muslimin menderita kekalahan. Sampai-sampai Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140. Surat Ali Imran kita buka ayat yang ke-140. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada. Dan Allah pergilirkan di antara manusia antara kesenangan dan kesedihan, supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang beriman, dan supaya Allah menjadikan sebagian mereka sebagai syuhada. Dengan peristiwa perang Uhud, 70 sahabat meninggal, kaum muslimin bersedih sekali. Termasuk Rasulullah SAW begitu melihat jasad Hamzah bin Abdul Muthalib, paman yang beliau cintai, yang selama ini juga membela Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan mengenaskan. Beliau luka yang pertama pinggang sampai tembus ke perut, ditombak oleh Wahsy, budaknya Hindun, istri Abu Sufyan. Setelah ditombak, terjatuh, tersungkur, lalu didatangi, disamperi oleh Hindun dan dibelah dadanya. Hindun istri Abu Sufyan wanita, saking marahnya, bahasa kitanya geting, dibelah itu dadanya Hamzah, diambil jantungnya, hatinya dikunyah-kunyah lalu dibuang. Sehingga ketika Rasulullah mendapati jenazah Hamzah dengan luka menganga, dadanya terbelah dan jantung serta hatinya dikoyak-koyak, pastinya Rasulullah sangat bersedih. Maka Allah memberikan informasi bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainas, itulah hari-hari di mana dipergilirkan di antara kalian antara susah dan senang, senang dan susah, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dan juga menjadikan sebagian kalian sebagai syuhada. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, memang Allah berfirman jangan sedih, ini adalah larangan. Tapi karena para nabi juga sebagai manusia juga pernah bersedih, bahkan Rasulullah juga pernah bersedih, para sahabat generasi terbaik juga pernah bersedih, dan orang-orang soleh pun banyak yang menangis karena sedih. Berarti sedih itu tidak dilarang.
Lalu bagaimana mengkompromikan dalil yang menjelaskan larangan bersedih, tapi di sisi lain orang-orang terpilih mengalami kesedihan? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkompromikan dua dalil ini adalah kesimpulannya kita dibolehkan bersedih dan itu manusiawi dan ditoleransi, tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan jangan terlalu dalam kesedihan sehingga menimbulkan mudarat yang begitu banyak. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada penjelasan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau mengomentari firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 10. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 10, innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'a illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan bisik-bisik itu, sesungguhnya bisikan-bisikan itu dari syaitan. Apa tujuannya? Liyahzunal ladzina amanu, agar setan itu menjadikan orang-orang mukmin, orang-orang beriman sedih. Ya, agar syaitan menjadikan orang-orang beriman sedih. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, saya kutip perkataan beliau tentang ayat ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwasanya kesedihan itu, kata beliau, ketika terlalu dalam, ketika berlarut-larut, maka ya tidak ada maslahatnya untuk hati. Yang pertama, tidak ada maslahatnya untuk hati. Yang kedua, sangat dicintai syaitan. Kenapa? Karena orang yang sedih dan terpuruk itu biasanya kehilangan semangat. Mungkin pernah kita menjumpai orang yang terlalu sedih, akhirnya patah semangat. Dan ketika semangatnya patah, dia terpuruk, sudah enggak bangkit, sudah nyerah. Ya, seperti orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan perasaannya. Ya. Di antara ujian yang terberat yang dialami manusia itu apabila Allah uji, yaitu sakit yang ada dalam hatinya. Ya. Berapa banyak orang yang terpuruk sampai gak bangkit-bangkit itu sampai puluhan tahun. Ketika yang kena itu perasaannya. Saya pernah didatangi salah seorang jamaah, mungkin sekarang sudah sepuh sekali, waktu itu kira-kira sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu, itu usianya sudah 55. Datang ke rumah, Ustadz, saya kesini mau minta tolong, barangkali ada janda yang siap nikah. Saya udah usia 55 dan belum pernah menikah. Barangkali ada ibu-ibu janda. Ini ada bujangan, ya, belum duda, ini bukan duda, ini belum pernah nikah. Usianya tapi 55 tahun. Saya tanya, kenapa Pak sampai usia 55 enggak menikah? Saya itu sudah patah hati, Ustaz, broken heart. Apa ya istilahnya? Ya, patah hati itu ya. Dulu itu saya sudah punya calon, sudah mau nikah, ternyata sama orang tuanya dijodohkan orang lain. Ya, dinikahkan sama orang lain, dan sejak saya itu saya sedih, saya trauma, saya gak mau nikah. Tapi sekarang usia 55 baru kepingin. Waduh, sudah expired kayaknya, tapi insya Allah bisa, masih bisa. Tapi tidak tahu setelah itu tidak pernah ketemu lagi. Salah satu jamaah saya di daerah Jombang. Nah, ini contoh bahwa ketika orang itu sakit, sedih dan mendalam, terpuruk sampai gak mau nikah, sampai puluhan tahun lamanya, ini jadi sasaran empuk syaitan. Orang yang terlalu sedih, kemudian tenggelam dalam kesedihannya, dia terpuruk, kehilangan semangat, macam-macam kasusnya. Kalau sudah patah semangat, terpuruk, sudah gak mau bangkit. Ya, berapa banyak orang yang bersedih kehilangan orang yang dicintai.
Ada orang yang kehilangan putra satu-satunya. Ini banyak dialami beberapa teman, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Masya Allah, ini ujian yang berat. Itu sampai lama sekali itu. Di satu sisi itu manusiawi, sedih. Allah tidak melarang. Adapun yang Allah larang, wala tahzan, itu artinya jangan terlalu dituruti, jangan terlalu dalam. Karena apa? Itu jadi sasaran empuk syaitan. Tidak ada maslahat untuk hati, terpuruk, kehilangan semangat, tidak mau bangkit, tidak mau bergerak, sudah. Ini berbahaya. Nah, bila ada di antara kita, mudah-mudahan tidak ada, maka boleh bersedih tapi jangan diterus-teruskan. Harus ada solusi, harus ada perbaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penekanan insyaallah pada malam hari ini secara singkat. Lantas apa upaya yang bisa kita lakukan supaya kita ini bisa bahagia? Ya, kebahagiaan itu harus dicari walaupun Allah menginginkan, tapi kita harus ada sebab, ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Kalau di surga pasti nantinya kita berikhtiar, berusaha ingin bahagia di surga nanti. Tapi bagaimana dengan bahagia di dunia ini? Maka kita juga harus berupaya, ada usaha, ada ikhtiar. Ini saya kutip beberapa poin dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Ada 21 kiat hidup bahagia yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Salah satu guru dari seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dulu pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belajar kepada beliau, kemudian belajar salah satu kitab, dan waktu itu merotoli santri-santri Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu merotoli, hanya tersisa Syekh Utsaimin sendirian, dan sampai khatam, sampai selesai kitab itu dengan satu murid. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ulama besar, mufti kerajaan Saudi, guru besar, pernah ngajar muridnya cuma satu, dan itu telaten sampai selesai kitab. Ya, kita harus lebih semangat, terutama para pengajar. Tidak perlu sedih, ini yang ngaji kok cuma sedih. Misalkan ada yang ngaji cuma 10 banyak sekali. Masya Allah, ini di sini lebih dari 20, Masya Allah, luar biasa. Tinggal nanti setiap dari bapak-bapak punya istri, istrinya dibawa. Kalau bapak-bapak masing-masing punya istri satu, dibawa jadi 40 ya. Bapak di sini ada 20, bawa istrinya masing-masing satu. Jadi berapa, Pak? 40. Wah, ibu-ibu bilang kalau istrinya 2, dibawa dua-duanya, yang penting rukun. Saya terdengar, Bu, sampai sini, Bu. Ibu-ibu sendiri ya. Apa salah-salah dengar mungkin ya? Kalau 2 dibawa ya, dua-duanya kalau bisa dikondisikan. Asal jangan dibawa terus di sini terjadi perang antar bintang gitu ya. Nah, jadi kembali ke tema bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini seorang ulama besar. Kitab-kitab beliau luar biasa, sangat berkualitas. Salah satunya yang saya sangat senang baca dan sering jadikan referensi itu tafsir beliau ya, Taisir Karimi Rahman. Bahasanya simple, mudah dipahami, kemudian penggunaan kosakatanya menurut saya pribadi yang terbatas dalam bahasa Arab. Kitab-kitab beliau menggunakan kosakata yang sederhana dan mudah dipahami, dan itu diikuti oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Kalau kita mengkaji kitab-kitab beliau, Masya Allah, mudah kitabnya itu dibaca, itu gampang dipahami. Nah, ini salah satu poin sebenarnya ya, kalau ada seorang ulama, seorang ustadz bisa membahasakan sesuatu dengan mudah. Maka di antara kitabnya, ini sebenarnya kitab kecil berjudul Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Wasail artinya jamak dari wasilah. Wasilah artinya sarana, kiat-kiat ya. Kiat-kiat menggapai hidup bahagia. Ada 21 poin. Saya sampaikan beberapa saja di antaranya supaya mudah-mudahan jadi salah satu upaya kita untuk bahagia. Bila saat ini kita sedang bersedih,
Monggo kita simak dan kita ikuti firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah yang beliau kumpulkan agar kita mendapatkan bahagia bukan hanya di surga tapi juga di dunia ini. Di antara kiat bahagia itu, nah ini yang perlu penekanan. Yang pertama, wa a'zamul asbabi lidzalika wa asluha wa ussuha huwa al-imanu wal amalus shalih. Perkara yang paling besar, sebab dan sarana terbesar seseorang itu ingin bahagia, sarana terbesarnya, dan ini merupakan yang pokoknya, ya, usul asluha itu pokoknya, pangkalnya dan asasnya, pondasinya. Jadi dari semua perkara yang paling pokok, yang paling mendasar agar kita bahagia adalah al-imanu wal amalus sholih, iman dan amal sholih. Apa dalilnya? Dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min." Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada diskriminasi. Ingat yang disebut di dalam Al-Quran hanya laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang gak perempuan, gak laki-laki, maka tidak disebutkan, ya, tegas Al-Quran, hanya laki-laki dan perempuan. Bagaimana Ustadz kalau bencong apa gak dianggap? Ya kita kembalikan ke hukum asal, dia asalnya laki-laki atau perempuan. Itu berlaku dalam hukum-hukum fikih. Ketika pernah nggak panjenengan sholat jenazah lalu jenazahnya bencong, terus sholatnya imamnya posisinya sebelah mana, Pak? Kalau laki-laki kan lurus dengan kepala, ya Pak. Kalau perempuan di perut, masa bencong lurus sama lehernya, ya, tengah-tengah, tiga lanang nggak wedok. Nggak ada, saya belum pernah menemukan dalilnya seperti itu. Ya. Maka kembalikan ke hukum asalnya. Kalau asalnya dia laki-laki, dia laki-laki. Kalau asalnya perempuan, dia perempuan. Makanya Allah sebutkan cuma dua. Tapi ini mencakup semua. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka akan mendapatkan dua hal. Satu di dunia, satu di akhirat. Yang di dunia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami benar-benar akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang membahagiakan. Ini di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat nanti akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dibalas surga yang lebih baik dari apa yang sudah mereka amalkan. Di Bapak Ibu jamaah sekalian, surga itu terlampau tinggi dibandingkan dengan amal kita yang gak seberapa. Sehingga kalau mau dihitung-hitung sebenarnya sangat-sangat tidak impas, Pak, apa yang kita lakukan dengan bayaran surga itu tidak impas sama sekali, tidak. Bapak, yang sederhana saja sering saya contohkan, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu tidak sampai 5 menit, tapi pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Orang-orang yang masuk surga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Begitu masuk surga langsung dinikahkan 2 bidadari cantik yang belum pernah disentuh oleh siapapun, masih original, ting-ting. Ya, Bapak, kalau di dunia nun sewu, ya, ini para bapak terutama, ya, orang dikasih hadiah nih, Bapak, ada hadiah 2 gadis cantik luar biasa dan siap jadi istrinya. Kira-kira diterima apa enggak, Pak? Wah, mikir Ustaz, kalau di dunia ada istri saya. Tapi secara naluri dan normal,
pasti senang Pak. Pak, ini ada dua gadis yang siap menikah dan hanya mencintai panjenengan, tidak akan tolak-toleh sama sekali dan siap dinikah. Dua langsung. Dan dua-duanya seksi, cantik, luar biasa. Secara naluri laki-laki pasti senang Pak. Itu balasan di surga nanti. Jadi waktu di dunia panjenengan istrinya satu, tidak usah terlalu sedih. Tapi juga jangan salah paham. Ada yang nanya ke saya, ini betul-betul ya seorang nun sewu ya, ini masih jomblo ya, masih belum punya istri. Ada yang punya keyakinan karena nanti saat masuk surga langsung dapat dua bidadari dinikahkan. Ada orang yang berprinsip kalau begitu saya tak ibadah terus, gak usah rabi. Ada yang nanya ke saya, betul. Misalkan nih saya kan yakin bahwa nanti akan dinikahkan dengan bidadari dua langsung. Kalau mati syahid malah 72. Nah, supaya saya menikah dengan bidadari, saya waktu di dunia fokus ibadah tok, gak usah nikah. Kira-kira panjenengan milih yang itu seperti itu enggak Pak? Saya jawab, ya nek iso sadurunge swarga akhirat, swarga dunya. Ya. Bukankah juga menikah itu sarana masuk surga? Bukankah nikah itu nisfuddin, separuh agama? Bukankah dengan nikah itu Allah berikan peluang pahala yang begitu melimpah dalam kehidupan rumah tangga? Ya. Kenapa dengan alasan ingin menikahi bidadari biar fokus ibadah, apakah dengan menikah tidak bisa ibadah? Nah, dan bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku menikahi wanita. Ya, maka Bapak Ibu jamaah sekalian jangan malah salah dalam memahami ini. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa balasan di surga itu sebenarnya tidak impas dengan amalan kita. Kenapa Allah berikan surga yang begitu besar sementara amalan kita ini nggak seberapa? Selebihnya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya inilah cara mengkompromikan hadis, ya, mengkompromikan ayat atau dalil. Ada yang mengatakan bahwa seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Ada lagi yang berpendapat bahwa kita masuk surga itu karena amal. Dalilnya jelas, contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 43. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan inilah surga yang diwariskan kepadamu dengan sebab kamu beramal. Jadi masuk surga karena amal. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Bagaimana menggabungkan dua dalil ini? Yang pertama, sebenarnya tidak bertentangan antara ayat dengan hadis. Yang pertama, seseorang masuk surga karena amal solihnya, dan seseorang bisa beramal solih itu karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah dia tidak bisa beramal solih. Ini pendapat yang pertama, menggabungkan dua dalil tadi, sehingga dua dalil itu tidak bisa dipertentangkan. Ya. Seseorang masuk surga karena amal, dan seseorang beramal karena dapat rahmat. Kalau orang nggak dapat rahmat nggak mau beramal. Yang kedua, pendapat ini juga sama, tidak saling bertentangan. Bahwasanya seseorang itu masuk surga sebabnya amal, tapi karena surga itu sangat luar biasa, ya tidak impas, maka yang selebihnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa yang ingin hidupnya di dunia berbahagia dan di akhirat masuk surga, cuman dua yang diharapkan, diinginkan Allah adalah beramal soleh dengan dasar iman. Nah ini Pak, kalau kita kupas secara mendalam, Masya Allah, pastinya ayat ini tidak salah. Tapi kenapa ada orang mengatakan saya sudah beriman tapi kok saya sedih, saya gak bahagia hidup ini? Kira-kira yang salah orangnya atau ayatnya? Gitu. Pertanyaan cuma itu. Ada yang nanya, Ustadz, saya ini sudah beriman, beramal soleh, tapi saya gak bahagia. Sementara ayatnya mengatakan akan diberikan kebaikan di dunia ini, kebahagiaan di dunia ini. Apakah yang salah ini saya atau ayatnya? Yang pasti ayatnya tidak salah, yang salah panjenengan. Kenapa? Mungkin imannya yang perlu dikoreksi, perlu diperbaiki.
Masya Allah Pak, kalau ini dibahas dalam sekali. Contohnya ketika mengaitkan pembahasan iman dengan iman terhadap sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu dalam sekali Pak. Nama-nama Allah yang begitu banyak tersebar dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, itu kalau diyakini, kemudian dipahami, dihadirkan dalam kehidupan kita, hidup kita itu ringan. Contoh saja, nama Allah Ar-Razzaq. Bedanya Razik dengan Razzaq ada perbedaan. Kalau Ar-Razik pemberi rezeki, yaitu Allah. Ar-Razzaq pemberi banyak rezeki, juga Allah. Nah, Allah menyebutkan dirinya Ar-Razzaq atau Khairur Raziqin, sebagaimana dalam surat Jum'ah ayat terakhir, Khairur Raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka kalau orang mendalami nama Ar-Razzaq ini dengan segala dalil-dalil yang ada, dia tidak akan pernah bersedih dalam urusan rezeki dengan kemiskinan. Ini cuma butuh waktu. Kalau kita bahas secara detail, satu nama saja yang kita bahas secara mendalam, itu akan menyadarkan kita betapa kita ini bahagia dalam hidup ini dalam urusan rezeki sebenarnya. Itu baru satu nama kalau kita bahas secara detail. Insya Allah akan meringankan bagi kita yang mengalami kesulitan dalam masalah rezeki, dengan memahami makna Ar-Razzaq secara mendalam, hadirkan dalam kehidupan kita. Ini baru satu nama, dan ini merupakan hanya sebagian kecil dari pembahasan iman. Maka kalau imannya diperbaiki secara menyeluruh, maksimal, terus di-upgrade, diperbaiki, insya Allah hidupnya akan bahagia. Apapun keadaannya, apakah dia jadi orang kaya atau orang miskin, kalau dia beriman bahagia. Apakah dia jadi orang yang sakit atau sehat, dia bahagia karena dengan iman. Ya, saya persingkat. Jadi yang pertama, kalau ingin bahagia, iman dan amal soleh. Kalau belum bahagia juga, dikoreksi imannya. Yang kedua, al-ihsanu ilal khalqi bil fi'li bil qawli wal fi'l wa anwa'il ma'ruf. Sering-seringlah berbuat baik kepada sesama makhluk dengan ucapan atau perbuatan atau jenis-jenis kebaikan lainnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini resep dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Ya. Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan yang mengajak kepada orang untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan, ma'ruf, dan mendamaikan di antara manusia. Ini jadi dalil bahwasanya salah satu kunci kalau kita ingin bahagia, sering-sering berbuat baik kepada orang lain. Apalagi berbuat baik kepada orang yang sedang sangat membutuhkan kebaikan kita. Bapak, kalau sekarang ada yang sedang sedih, coba cari acara yang isinya adalah berbagi dengan sesama. Insya Allah akan terobati. Saya yakin-yakinnya bisa dibuktikan. Ya. Lagi sedih, datang ke panti asuhan. Nah, ini ada Pak Poyo yang juga pengelola panti asuhan, kayak Pak Poyo. Di daerah Meri ada panti asuhan PAY Muhammadiyah. Datang ke sana, ketemu anak-anak yatim, ya, bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan atau uang atau apa sajalah. Itu bila ikhlas karena Allah, tidak ada motif-motif lainnya, bukan dalam rangka biar dicoblos, bukan ya. Ya, sekarang lagi musim kan, datang ke panti asuhan bawa bendera gitu ya. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, akan Allah masukkan kebahagiaan dalam hati orang-orang tersebut. Ya, Masya Allah, betul-betul ini ya. Buat teman-teman kemarin yang ikut pipanisasi di Lebak Harjo, Malang Selatan, itu satu kampung sudah ada air dari gunung tapi kesulitan, ya, debitnya kecil. Kemudian teman-teman datang ke sana, kemudian menggalang dana, kemudian memasang pipa sejauh 2 km dari gunung, dari perbukitan, ada airnya 2 dim masuk ke satu dusun dan mengalir dengan deras. Kolam-kolam terisi, bak-bak mandi, masjid, Masya Allah, senangnya Pak, luar biasa. Dan itu membawa kebahagiaan bagi kita yang melakukannya. Sering-seringlah cari kegiatan-kegiatan sosial
ya berbagi itu akan membuat kesedihan kita berkurang, bahkan bisa jadi Allah hilangkan dan berganti kebahagiaan. Banyak berbuat baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini penting, ijtima'ul fikri kulluhu ala ihtimami bi amalil yaumil hadir wa qata'ahu 'anil ihtimami fi waqtil mustaqbal wa 'anil huzni 'alal waqtil madi. Ijtima'ul fikr. Kalau kamu ingin bahagia, fokuskan pikiran terhadap apa yang sedang kita lakukan hari saat ini. Fokus. Dan putus kesedihan di masa lalu, trauma di masa lalu, putus. Dan juga kekhawatiran tentang masa depan harus di-cut, diputus. Jangan terlalu dalam dan sering-sering ingat kesedihan masa lalu, dan jangan terlalu takut khawatir dengan masa depan. Pikirkan yang sekarang saja. Sekarang sedang ngapain, sedang mengerjakan apa, fokus ke situ. Karena tidak ada manfaatnya sebenarnya ya, mengingat-ingat kesedihan masa lalu, sudah lewat, gak bisa diputar ulang. Atau khawatir dengan masa depan yang belum tentu kita lewati. Nanti kalau saya mati, istri saya masih muda, kok rapi mana enggak ya? Dipikir siang malam sampai gak bisa turu. Ternyata malah istrinya yang lebih dulu meninggal. Kan siapa juga kita gak tahu. Jangan disibukkan dengan pikiran masa depan yang menakutkan dan kesedihan di masa lalu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya kita bahagia, kita amalkan hadis Rasulullah bersabda, unzuru man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, rawahul Bukhari. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, janganlah kalian, atau Rasulullah bersabda, lihatlah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian. Dalam urusan dunia, lihatlah yang di bawah, dan jangan melihat yang di atas kamu. Ya, dengan demikian, kalau kamu suka melihat yang di atas kamu, kamu akan meremehkan nikmat Allah. Tidak ada habisnya kalau kita melihat orang yang di atas kita, yang ada ngenes. Tapi kalau lihat ke bawah, yang ada syukur ya, dalam urusan-urusan dunia. Bapak Ibu jamaah, sering-seringlah lihat ke bawah, jangan terlalu sering lihat ke atas. Maka kalau disuruh memilih, lebih banyak bergaul dengan orang kaya atau orang miskin, sudah kita bahas 2 bulan lalu. Secara umum silahkan kita bergaul dengan siapapun, tapi direkomendasikan dan dicontohkan Rasulullah, lebih baik, lebih banyak bergaul dengan orang-orang duafa, orang-orang yang lemah, karena akan memunculkan rasa kasih sayang dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan bahwasannya Allah menginginkan kita ini bahagia, dan Allah melarang kita bersedih walaupun tidak sampai diharamkan, tapi yang dimaksud jangan sedih yang terlalu dalam dan berlarut-larut. Bila kita sekarang sedang sedih, maka ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, beriman dan beramal soleh, perbaiki iman sebagus mungkin. Insya Allah akan Allah sembuhkan rasa sedih kita. Yang kedua, banyak berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, fokus terhadap apa yang kita kerjakan sekarang, putus kenangan pahit di masa lalu, dan putus kekhawatiran tentang masa depan. Dan yang keempat, yaitu senantiasa lebih banyak melihat orang-orang di bawah kita dalam urusan dunia, dan jangan terlalu sering melihat ke bawah, melihat ke atas orang-orang ya dalam urusan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengobati setiap sakit yang kita derita, termasuk sakit yang ada dalam batin kita. Semoga Allah angkat penyakit dan kesedihan serta kesulitan yang kita alami berganti dengan kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kebaikan dari iman kita, termasuk kebaikan untuk jiwa raga kita semuanya. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang selalu beriman dan beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan di dunia ini kepada kita semuanya sebelum kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.